Pengurus dari 3 parpol calon penggagas koalisi perubahan yakni Nasdem, PKS, Demokrat baru saja menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan itu berisi konsolidasi dan silaturahmi. Willy mulainya menyampaikan progres komunikasi di antara ketiga parpol pro Anies. Willy mengatakan komunikasi yang berjalan semakin intens. Sejauh ini kami tim koalisi perubahan masih sangat intens berkomunikasi dan masih menjalankan beberapa agenda bersama, kata Willy kepada wartawan Senin 14 November 2022. Terbaru Willy mengatakan pengurus dari ketiga parpol itu menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan di Bali. Willy menyebut suasana di internal calon koalisi pro Anies ini semakin mesra. High politics side event itu pertemuan antara Anies dengan tiga partai koalisinya tuh di Bali itu. Jadi kelihatannya juga setelah Anies habis kasih kuliah hukum atau habis kasih speech di situ, dia menemui Demokrat dan PKS. Lalu kita membayangkan itu berarti urgen betul ya, sehingga Anies mesti panggil dua partai ini. Nasdem, PD dan PKS sebalik, konsolidasi dan silaturahmi, pembicaraan rahasia, katanya. Rupanya Anies Baswedan didatangi oleh pengurus Demokrat dan PKS dan Nasdem, entah dalam tujuan apa ya, di tengah desas-desus bahwa koalisi ini jadi koalisi yang tidak berubah, koalisi yang tidak jadi bukan koalisi perubahan tapi koalisi berubah. Dan orang menduga-duga apalagi yang diumumkan, yang akan diumumkan setelah PKS dan Demokrat ketemu Anies di Bali itu. Nah, itu side event yang juga yang nggak ada gunanya, karena selama partai-partai ini masih menunggu semacam transaksi kursi dan transaksi uang, itu nggak ada gunanya. Anies bertemu dengan siapapun, padahal sebetulnya Anies harus temui relawan yang dengan rela menyodorkan waktu dan uang mereka untuk membuat baliho-baliho dan spanduk-spanduk kecil buat Anies. Ditunda-tundanya ini merupakan taktik ya, agar Nasdem tidak buru-buru ditendang oleh pemerintahan Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi masih berharap Anies tidak jadi tidak dapat kereta 20%, misalnya PKS hengkang atau Demokrat hengkang, atau bahkan Nasdem berubah pendirian atau berubah pandangan atau berubah sikap. Tapi kalau sudah dideklarasikan oleh tiga ini, ya maka Nasdem cepat-cepat akan tereshuffle menteri-menteri. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau setiap partai mana saja yang memang mensupport. Upaya titik temu itu sedang berjalan terus, ya kan? Ya Nasdem tidak punya beban ini, saya harus katakan itu. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik.